Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Effendi bersama dengan teman saya Ma'amur Rizka telah menyusun paper atau artikel kami yang berjudul Keadilan Iklim sebagai Refleksi Etis Reformasi Regulasi Lingkungan di Indonesia, yang kami berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang akan dipresentasikan pada Legal Symposium Proceeding Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Sebagai latar belakang dari penelitian kami ini, setidaknya kami sebutkan dalam paper kami, artikel kami, yaitu pertama, krisis iklim sebagai krisis etika dan keadilan. Krisis iklim hari ini semakin nyata dalam bentuk banjir, kekeringan, kerusakan ekosistem, dan hilangnya sumber penghidupan bagi masyarakat. Yang kedua, dampaknya tidak merata pada kelompok rentan. Namun dampak tersebut tidak dialami secara merata, karena kelompok masyarakat miskin, masyarakat adat, dan generasi mendatang justru menanggung beban terbesar, sementara manfaat eksploitasi sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh aktor ekonomi dan politik semata. Yang ketiga, reformasi regulasi masih berorientasi sebagai dalam bentuk ekonomi. Hal ini yang melatar belakangi penelitian kami, yaitu karena dalam konteks keindonesiaan Indonesia sekarang, reformasi regulasi yang telah kita lakukan semenjak pasca reformasi tahun 1998 yang mengubah terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian turunannya berupa undang-undang, salah satunya ada reformasi regulasi lingkungan, maka terjadi kecenderungan orientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, sehingga dimensi etika dan keadaan ekologis sering terpinggirkan atau sering terlupakan sebagai bentuk daripada pengenjatan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sebagai rumusan masalah, bertolak daripada latar belakang masalah sebelumnya. Pertama, kami mengajukan pertanyaan, yaitu mengapa reformasi regulasi lingkungan belum adil terhadap iklim secara substansi. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan iklim dapat dibaca sebagai refleksi etis. Ini penting yang pertama, karena apakah reformasi regulasi yang kita angkat telah menjawab bagaimana persoalan dan keadaan iklim yang sekarang terjadi. Berikutnya yang kedua, bagaimana keadaan iklim dapat dibaca sebagai refleksi etis. Ini penting juga, karena dengan adanya keadaan iklim melalui reformasi regulasi atau regulasi kita yang ada sekarang, dan apabila dapat terjadi nanti adanya reformasi regulasi terhadap iklim, adalah bagaimana sebagai bacaan refleksi kita secara etis dalam menilai reformasi tersebut terhadap reformasi regulasi lingkungan. Apakah itu hanya sebatas kepatuhan terhadap hukum formal sebagai turunan daripada Undang-Undang Dasar terhadap undang-undang yang ada, kemudian berbagai macam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Kemudian, sebagai tujuan penelitian kami ini, kami cantumkan setidaknya dua saja, yaitu pertama, merefleksikan keadaan iklim sebagai dasar etis. Ini penting karena dalam menilai reformasi regulasi di Indonesia perlu adanya, selain daripada bentuk formal daripada hukum yang ada, kita harus menilai apakah ada dampak etisnya, apakah ada keadaan etis yang hadir di balik reformasi tersebut. Yang kedua adalah mengkritisi orientasi moral regulasi lingkungan. Penelitian ini penting karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji norma hukum secara dogmatis, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan negara, dan sebagainya, melainkan juga mengkritisi orientasi moral yang melandasi kebijakan dan regulasi lingkungan, serta menunjukkan bahwa krisis iklim merupakan ujian etika publik bagi negara. Berikutnya, dalam penelitian kami ini, kami menggunakan kerangka teoritis. Setidaknya ada 4 yang kami sebutkan secara singkat saja dalam presentasi ini, namun kami jelaskan secara jelas dalam paper kami, yaitu pertama menggunakan teori keadilan Nancy-Fraser, yang mana kita ketahui teori keadilan Nancy-Fraser yaitu menekankan pada keadilan distributif, rekognitif, dan partisipatoris. Kemudian kedua, etika lingkungan Aldo Leopold.
Etika lingkungan ekosistem secara dapat merupakan konsep land etik yang memandang manusia sebagai bagian daripada komunitas ekologis, komunitas ekosistem lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, konstitusionalisme ekologis. Ini penting dalam rangka membaca konstitusi sebagai dokumen moral, bukan hanya sebagai teks hukum belaka, dogma atau norma hukum yang ada. Kemudian yang keempat, etika keagamaan, khususnya dalam hal ini keagamaan Islam, yaitu pada konsep khalifah, amanah, keadilan, dan maslahah dalam etika publik. Kemudian sebagai metodologi yang kami gunakan yaitu menggunakan metode refleksi filosofis, kemudian pendekatan kualitatif interpretatif, yaitu menggunakan berbagai pemikiran bersifat hermeneutis kritis. Kemudian menggunakan analisis atas teks hukum, konstitusi, dan filsafat. Pertama, sebagai hasil pertama kajian kami adalah keadilan distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi keadilan distributif, beban ekologis di Indonesia lebih banyak ditanggung oleh masyarakat lokal dan generasi mendatang. Sementara itu, keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam justru terakumulasi pada negara dan korporasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa reformasi regulasi lingkungan belum menjamin distribusi risiko ekologis yang adil, sehingga keadilan iklim tidak dapat direduksi menjadi kompensasi ekonomi semata. Ini penting kiranya bahwasanya sebagaimana keadilan yang disebut sebagai keadilan distributif, dampak daripada krisis iklim ini hanya dirasakan oleh masyarakat lokal ketika adanya krisis iklim atau rusaknya suatu lingkungan, ekosistem atau ekologi, dan kemungkinan besar nanti akan dirasakan oleh generasi mendatang yang telah lahir maupun yang akan datang lahirnya. Oleh karena itu, kemudian berikutnya, sementara dari sisi ekonomi, hasil dari eksploitasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, itu hanya dinikmati pertama oleh negara, pemerintah sebagai penerimaan untuk negara melalui penerimaan pajak maupun non pajak, tidak pajak, kemudian oleh korporasi, private sector yang mengelolanya. Hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan ekologis. Mereka yang mengambil sedangkan masyarakat setempat tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh pun jika mendapat, seperti misalnya pemerintah daerah hanya mendapatkan sebagian kecil dari numerasi pendapatan yang ada. Berikutnya yaitu rekognisi dan partisipasi. Pada dimensi keadilan kognitif, regulasi lingkungan masih gagal mengakui secara bermakna identitas dan pengetahuan masyarakat ada secara komunitas lokal. Kemudian sementara pada dimensi partisipasi publik seringkali bersifat prosedural, formal, tanpa ruang deliberasi substantif. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi lingkungan belum memenuhi prinsip parity of participation, sehingga krisis iklim juga merupakan krisis pengakuan dan demokrasi ekologis. Ini penting kiranya hasil temuan kami bahwasannya krisis iklim yang terjadi adalah sebenarnya pada dasarnya krisis pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat lokal dan hak-hak dan kewajiban daripada pengelola atau mereka yang mengambil manfaat daripada ekosistem lingkungan maupun ekologi suatu tempat yang di sana terdapat sumber daya alam. Itu pada dasarnya adalah krisis pengakuan. Jika rekognisi pengakuan tersebut kita berikan, maka hak-hak tersebut dan kewajiban dari korporasi atau negara yang mengeruk sumber daya alam harus diberikan juga kepada tempat tersebut, kepada masyarakat setempat dengan memperhatikan lingkungan, kemudian dari sektor ekonomi bagi masyarakat setempat, kemudian sebagai bagian daripada demokrasi ekologis, karena penting untuk memajukan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan golongan atau hanya kepentingan negara semata. Kemudian sebagai inti daripada penelitian kami ini yaitu diskusi etis. Dari perspektif etika lingkungan, pertemuan ini menunjukkan dominasi paradigma antroposentris dalam regulasi lingkungan Indonesia. Alam dipahami terutama sebagai sumber daya ekonomi, bukan hanya sebagai komunitas moral. Negara cenderung berperan sebagai fasilitator pertumbuhan, bukan sebagai penjaga keadaan ekologis. Kondisi ini menegaskan bahwa krisis iklim di Indonesia adalah kegagalan etika politik, bukan sekedar kegagalan kebijakan teknis.
kebijakan hukum regulasi sebagai turunan daripada Undang-Undang Dasar. Kemudian implikasi dari sumber daya alam, krisis ekologi, krisis yang terjadi, krisis iklim yang terjadi, implikasinya dalam penelitian ini perlunya ada reorientasi etika dan reformasi regulasi lingkungan. Kebijakan lingkungan harus berangkat dari keadilan multidimensi, mengintegrasikan perlindungan kelompok rentan, partisipasi bermakna, serta tanggung jawab ekologis lintas generasi, yaitu terutama juga tanggung jawab ekologis setiap pihak, baik negara, pemerintah, private sektor maupun masyarakat setempat. Kemudian etika keagamaan dapat berfungsi sebagai etika publik yang kritis dan inklusif dalam memperkuat keadaan iklim. Hal ini penting kiranya bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan kisaran 87% masyarakat populasi umat Islam. Sebagaimana konsep yang kalian disebutkan di awal, yaitu konsep khalifah, yaitu mengatur, kemudian amanah, kepercayaan daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia, kemudian kita menghadirkan suatu keadilan, kemudian maslahah, itu semuanya harus saling berkaitan sehingga menghadirkan dampak yang bagus. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan iklim adalah persoalan etika publik yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif hukum dan teknokratis. Reformasi regulasi lingkungan di Indonesia masih didominasi rasionalitas instrumental dan antroposentris. Oleh karena itu, keadilan iklim harus dipahami sebagai tuntutan keadaan distributif, rekognitif, dan partisipatoris yang sekaligus mengakui nilai intrinsik alam dan keagamaan pada umumnya. Terima kasih. Demikianlah yang harus kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Climate Justice, reformasi hukum.